dia bisa berprestasi begitu. Ya, artinya kalau mungkin daerah lain melihat potensi lah bahwa atlet kita Sulawesi Selatan itu kan tidak pernah membeli atlet, istilahnya Ya. membeli, tidak pernah membeli, Mhm. tidak pernah. Jadi rata-rata atlet kita yang dicapai oleh daerah lain menjelang pelaksanaan PON, jelang Mhm. pelaksanaan kota, dengan Mhm. dijanjikan iming-iming sedemikian rupa. Iya. Jadi, sisa kita KONI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menyikapi yang Iya. bagaimana bisa membendung, bagaimana bisa memproteksi sehingga tidak terjadi karena kita bisa bayangkan tahunan kita bina atlet. Mhm. Nah umumnya yang akan pindah itu orang-orang yang diprediksi bisa memperoleh medali di Oke. PON nanti 2024. Ada alasan lain juga Pak Herman, ini apa ya? Ini masalah kurang perhatian begitu. Apakah memang mereka ini kurang perhatian begitu Pak ya? Untuk apa ya? Kalau Terkait masalah ya, taruhlah misalnya mengikuti kejuaraan ya, nasional ya. Ini kan ya, informasinya mereka terkadang keluar biaya pribadi begitu untuk ikut kejuaraan saja. Nah, lalu ya, ya, bagaimana Koni menyikapi tentang adanya desas-desus ya. seperti ini Pak Herman Haling? Jadi sebenarnya kalau kita di KONI itu tidak kurang perhatian. Hmm. Untuk sementara kondisi internal ini yang terjadi begitu, mungkin kan akibat juga dari apa namanya lah, COVID selama 2 tahun ini Hmm. tidak sebaik dengan KONI pada zaman tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun Oke. sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu memang kita buat semacam SOP untuk pemberangkatan atlet. Jadi ya sekarang ini kan kondisi yang begini sekarang di KONI, akhirnya ya kita terkendala persoalan pembiayaan memberangkatkan atlet itu kan tidak mudah Pak, tidak mudah apalagi musim-musim sekarang ini. Hmm. Musim sekarang ini. Ya mudah-mudahan kita bisa sikapi lepas tahun 2023 karena 2023 itu sudah harus prapon Pak, sudah batas itu. Iya. Mulai dari Januari sampai dengan Agustus itu pelaksanaan prapon cabang olahraga yang dipersiapkan untuk PON ini yang kita harus antisipasi. Hmm. Jangan terjadi perpindahan atlet dari Sulawesi Selatan ke daerah lain karena kalau Sulawesi Selatan banyak potensi atlet lah yang bisa kita kembangkan. Iya. Nah, KONI sudah menyikapi hal yang demikian dengan menyusun satu program kegiatan persiapan prapon nanti 2023. Oke. Jadi ya ini kan ada Pekan Olahraga Provinsi. Betul. Pekan Olahraga Provinsi ini yang merupakan cikal bakal dari persiapan tim prapon nanti. Jadi hasil olahraga potensial kita kan atlet potensial nanti yang kita ambil untuk kita. Nah sekarang bagaimana atlet-atlet senior ini yang kita harus proteksi. Jangan sampai terjadi mutasi atlet untuk mereka-mereka yang punya potensi memperoleh medali. Oke. Yeah. Ini gawat sebenarnya kalau seperti itu. Taruhlah seperti atlet agak berat Pak. berat kalau misalnya atlet angkat berat Yeah. kita peraih medali perunggu di Olimpiade, ini bisa tiba-tiba nanti pindah ke daerah lain, Wah. Yeah. Ini jangan sampai Pak ya. Banyak Pak. Ya ada sekian Pak seperti itu yang dansa juga. Ya. Dansa juga yang ini tadi ikatan motor juga. Nah sekian. Saya yang di Sekum Dayung saya proteksi Pak yang begitu. Jadi proteksi yang begitu. Kan kami atlet dayung kami ini kan yang sudah prestasi Asia ya ada 3 sekarang. Yeah. Kami proteksi terus. Jadi tidak sampai putus komunikasi dengan mereka-mereka ini. Tapi ya untungnya yang mereka-mereka ini yang sudah ya karena yang sudah kerja. Kalau Anwar Tarla di Dispora, kemudian si Sulpianto dia tentara, ada satu yang Nurtang ini kan memang masih muda sekali selesai. Oke. Saya pikir dia. Oke, ini kan masalah apa ya Pak? Kalau memberikan masalah idealisme atlet kan terkadang kalah juga tuh. Kalau dengan persoalan penghasilan. Nah kalau masalah idealisme daerah mungkin kalau memang mereka masih bisa mengimbangi, oke lah. Tetapi kalau mungkin sudah tidak bisa diimbangi lagi, nah akhirnya ini kan mereka akan terpengaruh juga begitu ya dengan panggilan dari daerah-daerah lain. Ya betul. Makanya kita biasa kalau kita kumpul kita berikan arahan-arahan lah bahwa kalau mengharap bahwa bagaimana kita saingi istilahnya dukungan finansial dari daerah Jawa dengan kita Sulawesi Selatan ini mungkin agak berat. Jadi yang kita minta itu selalu bagaimana fanatisme. Istilahnya orang katakan ya ciri napatke kita harus dukung Sulawesi Selatan. Ada juga yang berhasil Pak, yang hebat ya. Berarti kita contoh Anwar Tarra. Iya. Anwar Tarra itu sekarang menjadi legend daripada dayung sendiri.
Sampai sekarang di usianya sudah lebih 30, tetap dia ditawar untuk pindah menjelang pada pelaksanaan PON-PON berikut. Tidak pernah goyang. Oke. Sulfianto juga tidak pernah goyang, yang alhamdulillah. Oke. Ternyata masih ada juga atlet begitu Pak ya yang tidak Oh, goyah banyak, dengan Pak, banyak. tawaran. Artinya Sulawesi Selatan itu banyak. Mungkin kalau ada Pak 1-2 orang lah, tapi yang lain tidak. Oke. Nah, kemudian ini kan ke depan 2023 nih, Bapak katakan tadi nanti jangan sampai kemudian di momen ini ada yang bisa saja pindah begitu ya. Nah, bagaimana kemudian KONI mempersiapkan untuk tahun 2023 ini, Pak Herman? Ya, jadi 2023 ini kan ya kita harus sikapi. KONI tentu harus berupaya bagaimana memberikan bantuan, dukungan finansial kepada atlet dalam rangka pembinaan tim Prapon ke PON. Karena ini tim Prapon nanti 2023 Pak sangat menentukan. Artinya kita akan berbicara di PON kalau kita lulus di Prapon ini. Dan ini yang sangat menentukan nih Prapon. Ya tentu kita berharap bahwa KONI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menyikapi secara serius dan memberikan dukungan finansial khususnya, sehingga ya kontinuitas dan efektivitas pelaksanaan latihan bisa berjalan dengan baik, sehingga betul-betul atlet mampu bersaing di tingkat nasional, khususnya pelaksanaan Prapon ini. Lalu komitmen dari pemerintah provinsi sendiri bagaimana Pak kira-kira nanti? Ya, apalagi kan kalau kita kalau Prapon nanti ini boleh dikatakan pembiayaan kan pasti akan besar begitu. Atlet kan bukan hanya butuh yang namanya biaya perjalanan saja, tetapi kan ada juga butuh yang namanya biaya peralatan begitu. Biaya peralatan terbaru ini kan sangat menunjang atlet begitu untuk bisa meraih prestasi, untuk bisa lolos PON. Ya. Jadi ini kan begini Pak. Di KONI ini kan kita sudah menyusun suatu rencana strategi pelaksanaan Prapon. Tentu KONI dalam hal ini pemerintah Provinsi Selatan akan berupaya maksimal bagaimana atlet-atlet ini bisa didukung. Karena ini Pak persiapannya paling tidak kita harus bersiap sekitar 8 bulan persiapan Prapon. 6, 7 dan 8 bulan persiapan Prapon, tak tanggung-tanggung lagi. Ya, tentu saya yakin dan percayalah bahwa pemerintah kita dan KONI tentu akan berupaya maksimal bagaimana atlet-atlet Prapon ini bisa melalui tahapan pembinaan yang maksimal sehingga mampu bersaing di Prapon dan kita mampu meloloskan sekian cabang olahraga untuk masuk di PON. Oke. Ada juga kan Pak, ini keluhan-keluhan atlet nih yang saya tampung ya. Banyak yang mengeluhkan juga. Ini bukan hanya terkait masalah peralatan, mereka juga ini terkait dengan masalah fasilitas ya. Nah, ada yang pindahkan karena mungkin merasakan bahwa fasilitas yang ada di sini di Makassar kan sangat-sangat tidak memadai ya. Sehingga mereka terkadang menerima ajakan begitu, selain janji dapat pekerjaan, janji dapat bonus yang tinggi, juga akan difasilitasi dengan peralatan dan juga sarana prasarana latihan yang sangat lengkap dan sangat memadai. Sementara yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Makassar saja lihat saat ini kan kondisinya kan boleh dikatakan sangat memprihatinkan. Stadion tidak ada, kemudian sarana prasarana olahraga lain juga nih yang sangat tidak memungkinkan. Nah, bagaimana kemudian selanjutnya ini KONI dan juga pemerintah provinsi dan juga Pemkot Makassar bisa menyikapi, menyiapkan fasilitas. Oke, terputus. Iya, baik. Saya akan tersambung sesaat lagi dengan Pak Herman Hading ya. Terputus rupanya hubungan kita. Mudah-mudahan saya bisa tersambung kembali dengan Pak Herman Hading. Oke, ya. Rupanya terputus hubungan komunikasi kita dan kita akan coba tanya bagaimana kemudian KONI Sulawesi Selatan bisa untuk menjadi fasilitator begitu, menyiapkan sarana prasarana olahraga, menyiapkan peralatan begitu yang nantinya dibutuhkan atlet ya dalam menjalankan program latihan, apalagi jelang prakualifikasi PON nantinya. Nah, ini yang biasa menjadi keluhan-keluhan atlet, bagaimana mereka bisa berprestasi kalau sarana dan fasilitas saja ini tidak ada, apalagi kemudian ingin memberikan fasilitas-fasilitas lain seperti bonus, pekerjaan
dan juga lain-lain. Oke, baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami berusaha untuk terhubung kembali dengan Pak Herman Hading karena sebelumnya sambungan komunikasi kami terputus. Ya, mungkin ada pendengar lain ingin berpartisipasi dulu ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah Sewang. Oke, ada tanggapan Pak Abdullah Sewang? Iya. Bagaimana Makassar ini? Pintu gerbang Indonesia Timur tidak ada stadionnya. Oke, begitu. Bagaimana pemain olahraga tidak lari ke daerah Iya. daerah lain? Iya. Karena stadionnya tidak ada. Tidak ada fasilitas olahraganya begitu, Pak ya. Sarana olahraganya tidak ada. Oke. Iya. Baik. Bagaimana pemikirannya? Jadi memang harus dibangunkan fasilitas semua begitu, Pak ya. Selatan ini di mana? Baik. Di mana pemikirannya? Oke. Pintu gerbang Indonesia Timur tidak ada stadionnya, apa yang dipikirkan? Oke. Iya, pantas pemain olahraga lari ke daerah lain. Iya. Iya, seharusnya segera dibangun ini stadion ini, jangan ditunda-tunda lagi. Oke. Supaya ada sarana olahraga. Oke. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Herman Hading mungkin sudah mendengar tadi ya. Itu suara dari itu suara dari masyarakat, Pak. Iya. Kalau kita ini kan mau sukses, Bang, ada sekian 4 parameter komponen yang kita harus persiapkan. Pertama, fasilitas, kelengkapan fasilitas lapangan lah, sarana lapangan. Ini harus tidak bisa ndak. Yang kedua, ketersediaan peralatan, kan begitu, Pak. Yang ketiga, dukungan finansial. Oke, betul. Yang keempat, kualitas pelatih. Ini kan empat, Pak. Komponen ini harus bersatu ini. Tidak bisa kalau sampai kita memenuhi itu dua kriteria ini, yang dua tidak bisa. Kalau katakan pelatih kualitas kita bagus. Dukungan dana kita bagus. Tapi peralatannya tidak ada. Peralatan enggak. Sekarang peralatan susah, Pak. Saya kasih contoh saja. Persoalan perahu kalau di Dayung. Atau sepeda. Di Dayung itu perahu, kalau kita lihat perahu Dayung kita yang kita pakai, Pak. Itu enggak seperti orang yang dia pakai. Orang itu kalau perahunya, kalau kita lihat perahunya itu, Pak, diko perahunya saja itu lebih bagus dari diko mobil. Dan itu setiap hari dirawat. Habis latihan dirawat baik-baik. Seperti juga sepeda. Iya. Sepeda balap itu kan berat juga, Pak. Betul. Beratnya sepeda. Banyak. Jadi semua fasilitas itu Pak harus sama. Kalau ini kan yang jadi persoalan juga. Nah, tentu kita berharap bahwa kalau kualitas pelatih, saya yakin dan percaya bahwa pelatih kita di Sulawesi Selatan bagus. Kualitas bagus, Pak. Oke. Itu bisa kita buktikan bahwa banyaknya pelatih dari cabang olahraga Sulawesi Selatan yang masuk di pelatih nasional. Yang persoalan sekarang adalah infrastruktur yang sama sekali tidak memadai. Infrastruktur, Pak, itu yang berat. Tentu ya. Ini kan sudah berteriak semua, Pak ya. Terutama mungkin sepak bola. Iya, sepak bola, Pak. Coba banyak Bapak bisa bayangkan. Sulawesi Selatan, kota terbesar di kawasan timur Indonesia teramai, tapi tidak punya stadion. Ini kan yang harus tidak bisa juga. Nah, di stadion kalau macam stadion itu, Pak, ada sekian di situ cabang atletik di situ kan juga, Mas. Bahkan peraih medali perunggu Olimpiade itu latihannya dulu di Stadion Matoangin begitu, Pak ya? Iya, di Stadion Matoangin karena biasanya dan umumnya setiap stadion olahraga itu sepak bola di situ ada lintasan di luarnya. Iya. Kan begitu. Dan cabang-cabang olahraga lain, Pak, cabang-cabang olahraga lain. Jadi kita memang kalau kita lihat infrastruktur kesehatan lapangan, tandingan memang kita sangat minim dibanding daerah-daerah lain, sangat nih. Oke, dan harus kita akui. Ini kayaknya memang jadi pekerjaan rumah begitu bagi pemerintah provinsi. Pekerjaan rumah, Pak. Bagaimana? Kasih contoh lagi olahraga hoki. Iya. Di zaman saya itu olahraga hoki, Pak, ada 10 tahun kami atlet hoki Sulawesi Selatan tidak pernah keluar dari 2 besar. Betul. Pada zamannya itu lapangan yang kami pakai sama dengan lapangan yang Jakarta, Surabaya pakai, masih lapangan rumput. Bebas. Sekarang ini tidak bisa lagi. Di Sulawesi Selatan ini tidak ada lapangan hoki sintetis, karpet. Dan di sekarang Jakarta, Surabaya, semua karpet, Kalimantan semua karpet. Kita kalah, Pak. Kalah. Oke. Banyaklah.
banget cabang olahraga. Iya. Jadi ini kita biar dan KONI tentu sudah berpikir dan pemerintah sudah berpikir. Bagaimana komunikasi fasilitasi ke depan ini Pak ya? Apakah sudah ada komitmen janji gitu dari pemerintah provinsi bahwa fasilitas-fasilitas yang ada ini dalam beberapa tahun ke depan ini akan dilengkapi semua begitu? Iya, artinya ini kalau kita lihat di program KONI Pak. Program KONI ini kan sebenarnya dikatakan bahwa kita harus sukses. Di PON 21 Sumatera Utara Aceh kita harus. Nah tentu kalau kita katakannya sukses tentu harus disiapkan semua kebutuhan yang berkaitan dengan pembinaan atlet-atlet cabang olahraga. Dan tentu sudah berpikir beliau ini berpikir bagaimana kita bisa sukses ke depan. Oke. Iya. Baik Pak, mungkin ini dalam kesempatan terakhir ada yang mungkin ingin disampaikan begitu ya. Bahwa supaya atlet apa mungkin ya ada semacam upaya yang begitu yang akan dilakukan oleh KONI bagaimana memproteksi memagari begitu atlet-atlet kita potensi-potensi yang ada di Sulawesi Selatan itu supaya mereka tetap punya semangat kedaerahan yang tinggi ya. Napacena tadi seperti Bapak sampaikan itu masih tinggi supaya jangan mudah terpengaruh begitu dengan bujuk rayu dari daerah-daerah lain, Pak. Tentu kita berharap bagi atlet-atlet yang masih muda, remaja tentu disiapkan bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan untuk masuk di sekolah dan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini pemerintah di sini Sulawesi Selatan, Unmas IKIP itu sudah memberikan ruang, Pak. Bagi mereka-mereka yang berprestasi diberikan semacam keluasan, diberikan semacam kompensasi untuk lulus masuk. Dapat pekerjaan juga pun mudah begitu Pak ya? Iya mudah ya. Ada Artinya komitmen. kan kalau hati-hati kan tidak terlalu banyak kita. Jadi di sini kan perusahaan-perusahaan banyak. Iya. Sekarang kalau Pak Ketua Umum KONI sudah memberikan respon yang begitu Pak. Ini semacam Ismail Kadir yang biliar itu sudah ditawari. Oke, saya kasih pekerjaan kamu di Persi Roda. Kan luar biasa itu Pak. Oke. Jadi ini bagaimana isunya Pak dengan Ismail Kadir ini sekarang? Sudah direncana itu mau diberi di pekerjaan di Persi Roda. Kan kebetulan Ketua Umum KONI kita adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah. Sudah dijanjikan itu Pak. Oke. Jadi ini yang selama supaya Ismail Kadir ini jangan pindah begitu Pak ya? Iya Ismail. Oke, mudah-mudahan begitu Pak ya. Kita berdoa saja. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Jangan sampai ada atlet-atlet lain begitu. Mudah-mudahan mereka masih punya semangat kedaerahan yang tinggi, membela fanatisme daerah yang tinggi. Semangat fanatisme itu harus tinggi memang begitu ya. Kebanggaan loh untuk bisa membela daerah sendiri ya, tanah leluhurnya. Baik. Pak Herman Hading, terima kasih sudah luangkan waktu bersama RRI Pak pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Oke. Baik pendengar RRI, saya sudah bersama dengan Pak Herman Hading terkait dengan atlet yang pindah Ismail Kadir tadi dari biliar. Itu sudah dijanjikan sama Ketua Umum KONI untuk mendapatkan pekerjaan ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi, mudah-mudahan bisa memagari, tidak terpengaruh lagi begitu untuk bisa pindah ke daerah-daerah lain, memperkuat daerah lain. Saya cukupkan sampai di sini untuk saat ini. Saya akan hadir sebentar lagi ya dengan narasumber yang berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.
cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Ku berjanji rasa ini akan selalu di hati, sampai suatu saat nanti ku akan tetap di sini. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada pada. Iya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Kali ini kami akan hadirkan informasi terkini. Ada reporter Ahmad Aprisudin yang akan menyampaikan informasi mengenai bis gratis yang disiapkan oleh KONI Kota Makassar bagi para supporter begitu yang akan menyaksikan pertandingan PSM Makassar lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare yang sebentar sore akan menghadapi Arema FC. Ahmad Aprisudin sudah siap dengan laporannya. 9,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Baik, Ahmad Aprisudin, silakan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Alfianus di studio Pusat Makassar. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di kantor KONI Makassar, di Jalan Karundung Kota Makassar, di mana KONI Kota Makassar menyediakan 5 unit bus untuk mengikut para supporter yang ingin menyaksikan laga kandang PSM Makassar di B.J. Habibie Parepare pada laga PSM Makassar versus Arema FC. Program ini merupakan salah satu program rutin KONI Kota Makassar dan ini merupakan yang ketiga kalinya Kota Makassar menyediakan bus gratis untuk para supporter yang ingin menyaksikan laga ini. Antusias cukup tinggi untuk mendapatkan penjelasan ini itu dapat dilihat dari jumlah supporter yang datang ke kantor sudah datang sejak pagi hari untuk mengikuti program bus gratis, karena memang sistem yang digunakan oleh Kota Makassar adalah sistem datang langsung tanpa mendaftar dan dibuka di tempat dengan memperlihatkan tiket pertandingan yang ditunjukkan. Memang program ini dicanangkan sejak awal kompetisi dan rencananya program ini akan terus dijalankan hingga akhir Liga 1 Indonesia setelah PSM Makassar melakukan pertandingan di Liga 1 Indonesia. Menurut Ketua KONI Kota Makassar Ahmad Susan, memang program ini adalah salah satu bukti kepedulian dari KONI Kota Makassar terhadap sepak bola Kota Makassar, masuk PSM Makassar, dukungan kepada para supporter yang ingin memberikan support langsung kepada tim kebanggaan masyarakat di selatan ini. Demikian yang dapat kami laporkan untuk saat ini. Kembali ke rekan Janus ke Studio Pro 1 Makassar. Ya. Ahmad Aprisudin, pendengar, menyampaikan informasi terkait dengan bis gratis yang disiapkan oleh KONI Kota Makassar untuk mengantar membawa supporter PSM Makassar dari Makassar menuju ke Kota Parepare, mengikuti atau menyaksikan langsung, memberikan dukungan bagi PSM Makassar yang sebentar sore akan menghadapi tim dari Arema Indonesia, Arema FC, ya, di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Pro 1 RRI Makassar.
Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dalam multi event olahraga seperti Pekan Olahraga Daerah atau Porprov dan juga Pekan Olahraga Nasional atau PON. Nah, yang biasanya dikedepankan di sini adalah fanatisme kedaerahan, ya. Nah, tentunya atlet akan merasa bangga ketika memperjuangkan membawa nama daerah mereka masing-masing dan sebuah kebanggaan apabila di tanah kelahirannya, ya tanah kelahirannya ini kemudian mampu untuk mempersembahkan prestasi tersendiri. Nah, tetapi sepanjang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ada beberapa atlet asal Sulawesi Selatan memang yang sudah berpindah menjadi atau berstatus sebagai atlet dari provinsi lain, ya. Misalnya di cabang olahraga balap motor misalnya, ya. Ada atlet asal Kabupaten Bulukumba yang saat ini sudah menjadi tercatat sebagai atlet dari Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian pebulu tangkis asal Kabupaten Bone misalnya, ya. Kalau tidak salah juga saat ini sudah menjadi atlet dari daerah lain. Nah, demikian pula dengan atlet cabang olahraga renang yang pada saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON Jawa Barat beberapa waktu yang lalu, ya. Ini sudah memperkuat Provinsi Jawa Timur. Ya. Nah, seperti sudah diungkapkan tadi Pak Herman Hading, Wakil Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan, sebenarnya perpindahan atau mutasi atlet itu dimungkinkan, ya, menurut aturan yang ada. Nah, tetapi yang tidak dimungkinkan bahwa atlet tidak ada namanya yang pembelian atlet, itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, tapi terkadang ada juga atlet yang ingin pindah karena merasa tidak diperhatikan atau kurang mendapatkan perhatian dari daerahnya, ya. Entah itu masalah kesejahteraan, ya, masalah fasilitas dan lain sebagainya. Sementara ketika di daerah lain mungkin akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik, ya, fasilitas latihan misalnya. Kemudian juga kesejahteraan juga ini lebih baik dan adanya jaminan pekerjaan, begitu, ya. Nah, ini yang menjadi alasan yang menjadi menjadi latar belakang kenapa atlet tersebut berpindah ke daerah lain. Nah, KONI Sulawesi Selatan sendiri seperti disampaikan Pak Herman Hading tadi bahwa berupaya keras untuk dapat memproteksi kalaupun ada atlet yang akhirnya pindah memperkuat daerah lain, ini menjadi catatan tersendiri. Ini menjadi evaluasi bagi KONI Sulawesi Selatan dan untuk dibicarakan lebih jauh dibicarakan nanti dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, ya, supaya bisa menjadi bahan evaluasi, ya, bagaimana jangan sampai ke depan ada atlet tersebut yang pindah untuk memperkuat daerah lain. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan masalah pekerjaan, sebenarnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan KONI sudah memfasilitasi, ya, atlet yang masih sekolah misalnya, atlet yang masih terdaftar sebagai pelajar itu akan mudah untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, begitu, ya, tanpa harus mengikuti tes akademik. Nah, karena perguruan tinggi negeri seperti UNM dan juga Universitas Hasanuddin Makassar itu memiliki jalur penelusuran prestasi namanya. Nah, lewat jalur penelusuran prestasi olahraga ini, ya, yang kemudian nanti akan dinilai bagaimana atlet tersebut pantas dan layak untuk mengenyam pendidikan di universitas negeri, di Unhas ataupun juga UNM misalnya, dengan melihat berlatar belakang prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh atlet tersebut, ya. Nah, demikian pula untuk atlet yang sudah lulus kuliah misalnya. Ini akan lebih mudah nanti untuk dapat memperoleh pekerjaan, ya. Untuk dapat memperoleh pekerjaan nanti ini akan lebih dimudahkan karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya mengupayakan atlet berprestasi tersebut untuk bisa menjadi bagian dari Pemprov, ya. Sudah ada tercatat beberapa atlet yang saat ini sudah menjadi pegawai negeri sipil misalnya, ya. Atlet karate, trio karateka Sulawesi Selatan saat ini sudah tercatat sebagai ASN, ya, pegawai negeri sipil di lingkup Pemprov Sulsel. Sudah disampaikan juga tadi Pak Anwar Tara juga menjadi pegawai Dispora, ya, PNS. Sulfianto menjadi TNI, ya, dan
banyak kemudahan yang diberikan, termasuk bekerja di badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah BUMD yang ada di Sulawesi Selatan ini. Nah, itu kemudahan dan fasilitas yang diberikan ya, kemudahan-kemudahan bagi atlet-atlet daerah, atlet-atlet dari Sulawesi Selatan supaya tidak berpindah ya, supaya tetap membela nama Sulawesi Selatan. Ya, jaminan pekerjaan diberikan kalau memang mereka berprestasi. Oke. Ya, seperti disampaikan tadi Pak Herman Hading, seperti Ismail Kaden misalnya, atlet biliar ya, ini sudah ditawarkan untuk untuk bekerja di perusahaan daerah Sulawesi Selatan ya, karena memang ketua umum ini merupakan direktur utama di Perseroda ya, perusahaan daerah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, itu upaya yang dilakukan dari KONI Sulawesi Selatan supaya atlet tersebut tidak berpindah. Nah, terkait dengan fasilitas tadi ya, fasilitas yang ada di sini ini nanti selanjutnya akan dibenahi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terwujud begitu ya dalam beberapa tahun ini, karena memang sangat disayangkan bahwa Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur ini tidak memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Oke. Ya, pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi pada pagi hari ini Sabtu 20 Agustus 2022 saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan salam olahraga. 94,4 FM Pro1 RRI Makassar.